Hai semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken, chapter 200 sampai 204. Di sini, kita akan diperlihatkan kepanikan dan kekacauan seluruh dunia akibat kabar kematian Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. 面白かったぞ。お礼にとっておきを見せてやる。From dust. Setelah Rimuru, Milim, dan Diablo selesai merancang strategi mereka, mereka kemudian akan segera menjalankan strategi tersebut. Milim akan berpura-pura membunuh Rimuru dengan serangan terkuatnya, Dragon Nova. Namun pada saat itu, Rimuru telah menghentikan waktu sesaat untuk membuat klon dirinya dan melarikan diri. Sehingga yang terkena serangan Milim adalah klon Rimuru. Segera setelah itu, Rimuru telah membatalkan Eternal Pain yang menjerat Lucia. Dengan itu, Lucia akan berpikir bahwa Rimuru benar-benar telah mati. Di sisi lain, Rimuru yang asli telah menyembunyikan dirinya ke dalam dimensi kegelapan, sehingga Rimuru tidak akan terdeteksi oleh siapapun. Sedangkan Diablo berada dalam situasi yang mengerikan karena dia kehilangan setengah dari tubuhnya. Diablo dengan sengaja menerima serangan Milim supaya dia seolah-olah terlihat sekarat. Dan Milim telah berhasil membuat Lucia mempercayainya serta menyusup ke dalam kubu musuh. Seketika itu juga, kabar kematian Rimuru telah tersebar. Felgreen yang mendengar kabar kematian Rimuru tidak percaya akan hal itu. Felgreen merasa bahwa Rimuru pasti sedang merencanakan sesuatu. Di sisi lain, para eksekutif Tempest telah berkumpul. Benimaru pun panik dan langsung bertanya, apakah Tuan Rimuru benar-benar menghilang? Testarossa pun menjawab, itu benar. Tuan Rimuru telah menerima serangan pamungkas Dragon Nova dari Milim sama. Kemudian, Testarossa menjelaskan situasinya secara rinci. Benimaru pun sangat marah dan bertanya, apakah yang dilakukan Diablo saat itu? Dan seketika itu, Diablo telah datang di pertemuan dengan menunjukkan kondisinya saat ini, di mana dia kehilangan setengah dari tubuhnya dan juga kehabisan energi sihir. Diablo berkata, aku telah kehilangan sebagian tubuhku, dan aku tidak mampu melindungi Rimuru dari serangan skala besar itu. Karena kondisi Diablo menunjukkan bahwa energi sihirnya saat ini telah menurun tajam, para eksekutif pun mempercayai perkataan Diablo. Testarossa pun sebenarnya meragukan perkataan Diablo, tapi dia tidak punya pilihan lain selain percaya kepada Diablo. Diablo kemudian menyatakan bahwa dirinya gagal melindungi Rimuru. Karena Rimuru memberi perintah kepada Diablo untuk tidak mati, maka Diablo berusaha untuk tidak mati. Dan setelah menjelaskan itu, Diablo kemudian pergi dengan alasan untuk memulihkan tubuhnya dan akan mengamati Milim, karena tugas Diablo saat ini untuk membebaskan Milim dari dominasi. Tapi, itu hanyalah alasan Diablo agar tidak muncul banyak pertanyaan untuk dirinya. Diablo telah menjalankan aktingnya dengan sangat bagus gitu pak. Dan setelah kepergian Diablo, keadaan di ruangan pertemuan dilanda kepanikan dan keheningan. Benimaru dengan kuat menggenggam tinjunya sambil menekan amarahnya. Ramirez pun sangat sedih dan menangis. Kumara memucat dan tubuhnya gemetar. Soe yang biasanya bersikap tenang telah menghancurkan meja dengan amarahnya. Dan setelah itu, Zegion berdiri dan berkata, dasar kalian bodoh, apa yang kalian khawatirkan? Rimuru sama tidak mungkin mati semudah itu. Oi, Testarossa, apa kau percaya jika Diablo yang sangat kuat itu, kekuatannya akan turun drastis hanya karena dia kehilangan setengah dari tubuhnya? Diablo bukanlah orang bodoh yang akan menyerah untuk membalaskan dendam tuanya. Kenapa kalian gak mikir bahwa Diablo mencoba menipu kita? Diablo pasti mempunyai alasan untuk itu. Nah, gue demen juga nih sama Mamang Zegion gitu pak. Zegion telah curiga bahwa Diablo sedang menipu semua orang. Bahkan, Zegion yang merupakan salah satu bawahan terkuat itu pun
tidak percaya di saat melihat energi sihir Diablo terkuras drastis, meskipun Diablo kehilangan setengah dari tubuhnya. Bahkan, jika kita merujuk di light novel, Diablo juga menunjukkan eksistensi poinnya yang sangat aneh, yaitu berjumlah 6.666.666 yang merupakan angka iblis. Dari detail itu, ada kemungkinan besar bahwa Diablo mampu memanipulasi jumlah energi sihirnya. Zegion melanjutkan bicaranya. Kalian semua harus memahami bahwa kita telah diuji oleh Rimuru Sama. Kita tidaklah lemah, sampai-sampai kita perlu bergantung pada Rimuru Sama untuk semuanya. Testarossa pun tersenyum dengan perkataan Zegion. Dan seketika itu juga, semua orang di ruangan itu telah bangkit dengan kata-kata Zegion. Semua kesedihan telah berubah menjadi semangat api yang membara. Benimaru pun berkata, kita harus segera mengakhiri perang ini dan memberikan dunia ini kepada Rimuru Sama. Dan scene pun berpindah di negara Eldorado. Di sana Leon telah kekurangan kekuatan tempur untuk menghadapi 200.000 pasukan malaikat yang akan tiba. Namun saat itu, Mizari yang merupakan bawahan Gi Crimson telah datang menemui Leon untuk memberinya bantuan. Mizari membawa 6 jenderal iblis untuk disatukan bersama 6 kesatria dari Leon. Dengan mantra terlarang Human Demon Soul Fusion, Mizari kemudian mengubah para iblis itu menjadi sebuah energi dan akan disatukan dalam jiwa kesatria bawahan Leon. Mizari pun mengucapkan mantranya dan berkata, sekarang tolong terimalah hadiah dari Demon Lord Gi Crimson. Dan hasilnya, 6 kesatria Leon telah berhasil memperoleh kekuatan yang besar dan telah menjadi setingkat Demon Duke. Dan singkat cerita, serangan para malaikat telah terjadi. Leon pun telah mengerahkan pasukannya. Sedangkan di kastil Leon telah didatangi oleh rombongan badut moderat. Mereka telah memperkenalkan diri mereka. Mereka adalah Cagalli, Footman, Tear, dan Laples. Dan pada akhirnya, pertarungan pun telah terjadi. Footman, Tear, dan Laples telah menghadapi kesatria Leon, sedangkan Cagalli telah bertarung melawan Leon untuk membalaskan dendamnya. Para kesatria Leon yang telah menghadapi para badut moderat telah kewalahan, tapi mereka masih mampu bertahan. Sedangkan Leon juga terpojok oleh Cagalli. Cagalli telah menyatukan kekuatannya dengan kekuatan malaikat kelas Seraphim dan telah menjadi sangat kuat. Bahkan, Cagalli yang sekarang juga telah memiliki skill ultimate Dominion King Melchizedek. Serangan Leon tidak mampu mencapai Cagalli, Leon pun semakin terdesak. Dan tiba-tiba terdengar seseorang yang mengatakan, Leon Sama, Anda tidak perlu khawatir mengerahkan kekuatan penuh Anda. Saya telah mengisolasi kastil ini dari kota. Dan orang itu adalah Mizari, demon primordial bawahan Gi Crimson. Berkat Mizari, situasinya akan berubah. Cagalli pun bertanya, bukankah kau pelayan Gi Crimson? Mizari menjawab, lama tidak bertemu mantan Demon Lord Kazarim, kupikir Anda sudah lama mati. Merasa diremehkan, Cagalli pun menjawab, berani-beraninya kau hanyalah iblis rendahan yang bersembunyi di balik Gi Crimson. Mizari menjawab, apa kau ingin bertarung denganku? Kemenangan kami sudah dipastikan, bahkan aku juga sudah meminta bantuan dari Demon Lord Rimuru. Namun, Cagalli tertawa dan berkata, hah, Demon Lord Rimuru katamu? Asal kalian tahu, Rimuru itu sudah mati. Bawahan Rimuru pasti sedang mengalami kekacauan, mereka tidak akan menjadi bala bantuan. Leon dan Mizari pun sangat terkejut mendengar perkataan Cagalli. Leon berkata, Rimuru yang keras kepala itu tidak mungkin dikalahkan dengan mudah. Begitu juga Mizari yang juga tidak mempercayai hal itu. Namun, Cagalli berkata, orang yang membunuh Demon Lord Rimuru adalah Demon Lord Milim yang telah dikendalikan Velda Sama. Leon dan Mizari sangat marah dan siap untuk bertarung. Namun, Cagalli pun mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tubuhnya juga berubah menjadi sosok seperti Demon Lord Kazarim seperti dahulu. Dengan seketika, Cagalli mencengkram dan membanting Mizari. Sedangkan Leon berkata, aku akan membunuhmu seperti sebelumnya. Karena ruangan tersebut sudah terisolasi, Leon pun dapat bertarung dengan kekuatan penuhnya. Mizari telah bangkit, dan pertarungan Cagalli versus Leon dan Mizari pun telah dimulai. Scene pun telah berpindah di Kekaisaran Suci Ruberios yang telah dipimpin oleh Demon Lord Ruminas. Sion dan yang lainnya telah sampai di tempat Ruminas, sedangkan Ruminas pada saat itu telah bersantai di sofanya.
Ruminas yang melihat kedatangan bala bantuan dari Rimuru merasa bahwa Rimuru sepertinya terlalu khawatir dan terlalu protektif. Namun, Sion saat itu telah menyampaikan bahwa selain akan kedatangan para malaikat, Rimuru sama telah meramalkan bahwa akan ada serangan dari Demon Lord Dagruel yang telah mengkhianati kita semua. Dan seketika itu juga, Ruminas terdiam saat mendengar laporan dari Sion. Ruminas yakin bahwa pasukannya dapat melawan pasukan malaikat, tetapi jika pasukan Dagruel ikut menyerang, itu mengubah segalanya. Dan saat itu juga, Ruminas akan mengadakan rapat darurat untuk membuat strategi ke depannya. Ruminas pun sangat berterima kasih kepada Rimuru karena telah berbaik hati, memberikan informasi, dan juga bala bantuan. Ruminas pun mempersiapkan pasukannya untuk bertempur melawan pasukan malaikat dan pasukan Dagruel. Para bawahan Ruminas yang dikenal sebagai orang bijak surgawi dan yang lainnya akan menghadapi para malaikat, sedangkan pasukan bantuan dari Rimuru, yaitu Sion bersama pasukannya, akan menghadapi Dagruel. Selain itu, Adalman dan kesatria kematian yang dipimpinnya telah menggunakan sihir pemanggilannya. Adalman memunculkan para pengikutnya dari labirin. Dan singkat cerita, pergerakan Dagruel mulai terlihat dan peperangan akan segera dimulai. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Velda muncul dari langit dan membuat pengumuman kepada seluruh dunia. Velda berkata, "Putriku Milim Nafa telah membunuh Demon Lord Rimuru yang merupakan salah satu pilar pelindung dunia ini. Jumlah Demon Lord yang masih melawanku hanyalah tersisa 4 orang. Penghakiman akan diturunkan di hari ke-7. Hasilnya, pernyataan Velda itu telah mengguncang seluruh dunia. Setelah situasinya diketahui oleh semua makhluk hidup, dunia sekarang tersapu dalam pusaran kekacauan. Alhasil, Rimuru telah sukses ngeprank semua orang di dunia. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.